Saya sangat bangga memiliki teman. Tetap semangat guru penggerak. Buat keyakinan kelas bersama dengan teman-teman satu kelas dan Pak Rudi. Dan saya senang dan tidak akan membenci Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Marilah kita yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang kemudian seperti yang diinformasikan oleh Bapak Kepala Sekolah lewat aplikasi Telegram bahwa hari ini kita mengadakan pertemuan di ruangan ini jam 12. Kemudian kaitannya dengan hal itu ini akan dilanjutkan oleh Bapak Ruby Talai. Nanti setelah itu kita menunggu Pak Heri kira-kira jam 1. Monggo untuk kegiatan ini nanti akan dipimpin langsung oleh Bapak Ruby Talai. Monggo diikuti dengan sesama kaitannya dengan program diseminasi modul budaya positif pendidikan calon guru penggerak. Monggo kita ikuti program ini yang akan dipimpin oleh Bapak Ruby Talai. Monggo sebelumnya kita beri upload kepada Bapak Ruby Talai. Bapak Ibu, semoga kegiatan ini nanti bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya. Monggo Pak Ruby dilanjut ya. Semangat. Terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman semuanya yang hormat Kepala SMPN Babasitan yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Heru Tulistiono SPD sebagai wakil kepala sekolah, karena hari ini jam ini Bapak Kepala Sekolah lagi ada kegiatan Zoom meeting kaitannya dengan kegiatan pembekalan pengajar praktek CGP angkatan ke-7. Jadi mohon maaf beliaunya belum bisa datang, nanti akan menyusul. Selanjutnya yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman semuanya yang telah berkenan untuk menghadiri kegiatan ini. Semoga saja kegiatan ini nantinya bisa mendapatkan manfaat, bisa barokah, minimal bisa berdampak kepada pengembangan ekosistem pendidikan yang ada di sekolah kita yang kita cintai ini SMPN Babasitan, sebagai wujud salah satu bagian untuk mempercepat transformasi pendidikan di Indonesia. Sebelum kita mulai, tadi saya lupa untuk selalu mengajarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpah-limpahnya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, bisa melaksanakan aktivitas kita, bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Semoga semua secara aktivitas itu bisa mendapatkan kebaikan untuk kita di dunia dan akhirat. Oke, Bapak Ibu, langsung saja di sini saya mohon izin kepada Bapak Ibu akan menyampaikan diseminasi atau sosialisasi kaitannya dengan kegiatan saya dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak yang insya Allah akan berjalan selama 6 bulan. Ini perjalanan sudah sampai di paket modul 1 dari 3 modul yang akan diselesaikan. Di mana pada modul paket 1 ini ada 4 submodul.
yaitu ada modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dan diakhiri dengan proses kemarin. Nah, kita mulai saja. Di dalam pendidikan calon guru penggerak ini ada sesuatu yang wajib, yaitu ada salam dan tagihan. Jadi bagaimanapun keadaan kita, tagihan-tagihan yang banyak, tugas-tugas yang banyak harus tagihan. Jadi jangan melupakan tagihan ini. Baik, kita mulai saja. Walaupun ini, dalam kegiatan ini saya didampingi oleh Bapak Mahfud, Imam Mahfud, Kepala SMN 2, Kepala SMN 1 Gunung Agung sebagai pengajar prakteknya, dan fasilitatornya ini Bapak Gunawan dari bagian dari Kalimantan. Baik, kita mulai saja. Jadi selama mengikuti paket modul 1 ini ada 4 submodul, yaitu modul 1.1 filosofi KHD, modul 1.2 nilai dan peran bergerak, modul 1.3 visi bergerak, dan diakhiri dengan budaya positif. Keempat materi ini saling berkaitan, supaya apabila ini sudah kita aplikasikan di lapangan, maka ini nanti tujuan akhirnya itu adalah untuk mendapatkan atau untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila pada anak kita. Jadi tujuan akhirnya ini. Kita mulai saja dari filosofi KHD ini. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mungkin selama ini yang kita kenal mengenai filosofi KHD itu hanya trilogi pendidikan yang apa itu? Belum sepenuhnya karena saya ini mengaplikasikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita sebagai teladan suatu anak atau kadang-kadang bisa memberikan teladan yang baik untuk anak-anak. Nah, di sini paradigma yang kita lakukan ini harus kita ubah sesuai dengan filosofi pendidikan yang KHD. Kita ubah secara keseluruhan, secara total. Bagaimana filosofinya KHD itu yang pertama ini. Jadi pendidikan itu adalah menuntun. Kata kuncinya ini menuntun, bukan menuntun. Maksudnya menuntun di sini itu adalah menuntun segala kekuatan yang dimiliki oleh anak, baik itu keputusan alam maupun zamannya, supaya anak-anak itu nanti bisa mendapatkan kebahagiaan, keselamatan yang setinggi-tingginya, baik dia itu nanti sebagai manusia dirinya sendiri maupun ketika dia hidup bermasyarakat. Jadi ini menuntun, bukan menuntut. Kemudian yang kedua, pendidikan oleh KHD ini diibaratkan sebagai petani. Jadi kita ini sebagai petaninya, kemudian sekolah itu diibaratkan sebagai tanah lahannya, sedangkan siswa-siswanya itu sebagai tanamannya, bibitnya. Kita di sini sebagai petani itu tidak bisa mengubah bibit-bibit itu yang mula-mula itu jagung misalnya, tidak bisa mengubah menjadi ketela, menjadi kedelai dan sebagainya. Kita hanya mampu untuk menuntun tumbuhnya jagung, ketela, kedelai itu bagaimana tumbuh dan berkembang sehingga sampai pemanennya. Jadi kita tidak bisa mengubahnya. Bagaimana caranya? Ya kita kalau sebagai petani ya bagaimana kita memberi pupuknya, komposisinya, bagaimana memberi airnya, bagaimana membasmi gulmanya dan sebagainya. Itu apa buat petani? Jadi kalau kita diibaratkan itu, maka kita harus bisa mengolah, bisa memberi komposisi yang pas kepada anak-anak kita. Misalkan saja di kelas 8E yang banyak sekali mungkin bibit-bibit tanaman yang berbeda-beda, sehingga kita itu memperlakukan mereka itu tidak gampang. Kita harus mengidentifikasi Fauzan itu bagaimana, bibit apa ini, kemudian Rizky Rohman ini bibitnya apa, sehingga diperlakukan yang berbeda-beda. Ibaratnya kalau menanam kacang dengan kedelai itu kan sudah berbeda, komposisi airnya sudah berbeda, pupuknya sudah berbeda. Jadi ketika kita memperlakukan anak, maka kita harus mengetahui dulu bakat minat anak-anak itu. Makanya untung kita setelah kita sudah melakukan kurikulum merdeka yang diawali kemarin itu dengan asesmen awal. Itu dimaksudkan ya ini.
untuk mengetahui bakat minat anak itu di mana. Jadi itu mengenai pendidikan menurut KHD, filosofinya KHD. Kemudian yang ketiga itu pendidikan itu bukan tabula rasa. Artinya bahwa anak itu bukan sebagai kertas kosong yang bisa kita gambar seenaknya sesuai dengan keinginan kita. Jadi Fauzan misalnya ingin kita jadikan nantinya sebagai seorang Fauzi, sebagai arsitek misalnya. Fauzan, Jadi ikonnya Fauzan ini. Atau mungkin yang lainnya, Rizky Nurman misalkan, dia kan senangnya itu kan saya lihat itu menggambar. Tidak mungkin dia nanti kita ingin menjadikan si Rizky Nurman itu mungkin nanti sebagai ahli kesehatan misalnya. Itu tidak bisa. Jadi pendidikan itu bukan tabula rasa, bukan anak itu bukan kertas kosong yang ingin kita jadikan seenaknya saja, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang keempat, pendidikan yang menggambarkan. Nah ini yang luar biasa ini. Saya ini baru mengetahui filosofi ini ya dari kegiatan ini. Dulu yang hanya saya ketahui teologi pendidikan ini saja. Ternyata dari kegiatan ini saya mendapatkan berbagai banyak ilmu. Dan inilah paradigma yang harus kita ubah. Kalau kita refleksi, saya ketika belum mengetahui ini, saya itu di kelas sekedar bagaimana menyampaikan materi pelajaran, anak-anak itu bagaimana dia memperhatikan, bagaimana tugas-tugas yang bisa diselesaikan, bagaimana mencapai KKM-nya, bagaimana menyelesaikan materinya. Itu aja. Ternyata itu bertentangan dengan filosofinya KHD. Jadi apabila filosofi KHD ini kita terapkan di dalam kegiatan pembelajaran, maka nantinya akan mendapatkan murid yang berbeda. Jadi murid itu akan berbeda. Nah, bagaimana aksi nyata saya ketika saya melakukan atau mengikuti kegiatan di modul 1.1 mengenai filosofi KHD? Maka saya melakukan ini, merefleksi diri, kemudian berusaha untuk memperbaiki bagaimana saya itu menggambar pada siswa, bagaimana saya itu menuntun dan sebagainya. Disesuaikan dengan kemampuan anak, minat bakat anak tadi. Jadi saya berusaha bagaimana mengelola kelas 8E itu yang banyak bibit-bibit yang berbeda-beda itu tadi. Bagaimana Fauzan itu bisa menjadi seorang Fauzannya. Bagaimana si Rizky Nurman menjadi Rizky sendiri. Sementara yang kita lakukan itu kan dibuat sama saja di dalam lahan itu, si bibit-bibit tanaman itu. Padahal bibitnya itu sudah berbeda-beda. Nah ini aksi nyata saya lakukan ini sesuai dengan zamannya. Maka karena anak-anak itu sudah menggunakan HP ya, saya gunakan ini untuk menggali kemampuan awalnya dengan menggunakan Mentimeter. Kemudian karena anak-anak ini sering bermain game, saya gunakan krisis anak-anak supaya lebih senang karena menggunakan HP-nya, maka bermain game dengan menggunakan pelajaran. Dan ini untuk materi yang bersifat maya, ini saya gunakan animasi. Jadi kita itu dalam upaya menggambar pada anak kebutuhannya itu apa saja. Jadi ini kegiatan untuk aksi nyata 1. Kemudian kaitannya tadi anak-anak juga kebebasan. Ketika saya di kelas 9 kemarin menyuruh anak-anak untuk membuat HP, laporannya bagaimana, maka saya sesuaikan dengan kemampuan anak. Saya beri kebebasan anak itu untuk membuat laporannya. Di sini ada yang menuliskan silakan, ada yang mengetik dengan komputer silakan, dan ada yang membuat videonya saya persilakan. Jadi saya beri kebebasan kepada anak-anak itu untuk sesuai dengan keinginannya. Selama ini mungkin saya membuat kata silakan dibuat video, silakan diketik. Padahal belum tentu anak-anak itu menyukai membuat video mungkin belum mampu atau mungkin mengetiknya juga belum mampu. Jadi saya beri kebebasan. Ini untuk titik 1 filosofi KHD. Mungkin sekelas itu yang saya sampaikan untuk modul titik 1. 1.1
Kemudian untuk yang modul 1.2 yaitu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilainya ini bahwa kita sebagai guru penggerak, jadi bukan hanya kita saja punya, semua bapak ibu guru itu mempunyai nilai dan peran. Di antaranya adalah mandiri, inovatif, kerja pada mulai kolaboratif, efektif, dan perannya ini menjadi pemimpin dalam belajar, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan program mulai. Nah, ini adalah nilai dan peran guru penggerak yang harus kita laksanakan. Dan ini nanti menurut informasi yang saya terima ini semuanya nanti bakalan menjadi guru penggerak. Cuma mungkin apakah mekanisme sama atau tidak, saya nggak tahu. Jadi guru penggerak itu kan digunakan untuk mempercepat transformasi pendidikan cara yang lebih baik menuju ke filosofinya KHD. Sebagai wujud nyatanya ini, maka yang P4TK itu sekarang sudah diubah menjadi BBGP, Balai Besar Guru Penggerak. Itu adalah suatu wujud untuk mempercepat transformasi pendidikan menuju paradigma yang baru nanti. Kemudian yang ketiga, keterkaitan visi guru penggerak. Kan 1.3 itu visi guru penggerak. Di sini untuk menentukan visi itu harus menggunakan pendekatan yang namanya pendekatan inquiry asosiatif, yaitu suatu model pendekatan menuju perubahan yang hanya menitik beratkan, hanya melihat pada sisi positifnya saja, kekuatan yang ada di sekolah itu. Jadi ini kemarin seperti Mibrowani itu, terima kasih untuk tim Mibrowani itu sudah menggunakan pendekatan ini, karena dia melihat kelebihan atau sisi positif di sekolah ini apa. Jadi saya melihat sisi positifnya itu kan sudah dilaksanakan pembiasaan mengaji jam awal jam pelajaran 20 menit. Kemudian ada apa itu didekat dengan lembaga permasyarakatan. Itu mungkin dijadikan sebagai apa itu namanya nilai positif kekuatan untuk mengembangkan siswa ke arah yang mana. Di sini kita ambil ke kegiatan religiusnya supaya anak-anak tambah religiusnya, anak-anak bertambah apa itu namanya kepercayaannya, karena dijadikan budaya besar, mungkin bisa menambah tanggung jawab dan sebagainya. Ini aksi nyata untuk kegiatan Mibrowani. Terima kasih. Kemudian setelah kita mengetahui filosofi KHD-nya seperti itu, visinya seperti itu, nilai perannya seperti itu, maka untuk menuju ke karakter profil pelajar Pancasila, maka ini dibutuhkan atau diperlukan budaya positif. Ini yang paling penting. Inilah paradigma yang nanti yang harus kita ubah, budaya positif. Budaya positif itu artinya suatu lingkungan yang positif, yang baik. Kemudian lingkungan yang aman. Kemudian lingkungan yang nyaman. Kalau ini sudah terpenuhi, maka nanti budaya positif ini terpenuhi, maka nanti anak-anak itu akan senang dalam belajar, akan semangat, akan bebas dalam melakukan pembelajaran ini. Nah, bagaimana budaya positif itu? Itu bisa kita lakukan. Budaya itu pengertiannya dulu. Budaya itu kalau kita apa gitu? Artikan itu sebagai apa nih? Kebiasaan, gitu. Kebiasaan. Positif, kalau positif itu baik. Nah, jadi budaya positif itu artinya kebiasaan yang baik yang harus ada di lingkungan sekolah ini. Bagaimana cara menimbulkan atau cara mewujudkan budaya positif itu di lingkungan sekolah kita? Maka itu bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Nanti kita bahas. Kemudian kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Semua yang positif. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Nanti kita bahas juga. Kemudian kita harus mengetahui posisi kontrol yang ada di guru itu apa ketika anak-anak melakukan kesalahan dan melakukan keyakinan kelas. Kemudian kita lihat keyakinan kelas itu nanti bermasalah atau tidak dengan menggunakan sertifikat restitusi. Ini adalah strategi kita untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, kita mulai dulu. Ini budaya positif. Ada pertanyaan pemantik ini.
Kayak kompor gas. Saya tadi akan saya menginginkan ini link di grup kelas, di grup kelas, di grup SMP 2. Itu saya kirimkan link di grup SMP 2, mohon untuk dibuka dan diisi kaitannya dengan disiplin yang kita selama ini kita terapkan di sekolah kita. Nanti Bisa. Sanksinya Ini saya tayangkan. Ini rumah loadingnya. sanksinya. Silakan memilih setuju atau tidak setuju saja. Iya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. 5 tahun sebelum Apakah setuju atau tidak? 5 tahun. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Apakah ini bisa meningkatkan kedisiplinan anak? Kan kondisi aku kayak dari berapa karakter rumah. Ya, Indonesia bukan kenapa terus aku sih jadi dulu tidak orang kirim begini Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mentikom memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sementara itu, maaf tidak bisa saya tampilkan ini. Jadi ada presentasenya ini. Ya, ya ini ya nampak Bapak Ibu hasil polling kita ini lagi. Jadi yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini ada 26 responden ini. Yang setuju itu 74%, yang tidak setuju 26%. Kemudian untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan sebagainya, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin apa tidak. Ini setuju. Nah, semuanya setuju ini bahwa hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi semuanya dari 29 semuanya setuju. Kemudian
Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini dari 93% setuju, yang 7% tidak setuju. Nah, baik, saya lanjutkan. Terima kasih untuk isiannya. Baik, saya lanjutkan. Boleh. Ini. Nah, ini tadi pertanyaannya, pemantiknya. Kita lanjutkan. Untuk menjawab itu kita simak dulu. Apakah disiplin itu? Disiplin itu biasanya berkaitan dengan rasa takut, rasa takut untuk patuh. Jadi mematuhi karena takut untuk dihukum atau bagaimana? Atau patuh karena ingin dapat imbalan, namun bukan karena ingin dihargai atau ada pencapaian sesuatu yang ingin dituju. Nah, ini disiplin positif dulu. Nah, menurut Dr. William Glasser ini yang memunculkan teori pilihan, bahwa manusia itu ini semua perilaku yang dilakukan oleh manusia itu mempunyai tujuan, baik itu baik atau buruk, jelek, itu semuanya mempunyai tujuan. Kemudian menurut William Glasser juga bahwa untuk menghasilkan menciptakan pilihan-pilihan yang baru itu diperlukan kolaborasi. Dan apabila ada permasalahan maka harus menggunakan model berpikir menang-menang atau win-win solution. Kemudian menurut William Glasser juga ini realitas kebutuhan kita berbeda dan memandang dunia itu juga berbeda. Nah, setelah William Glasser ini menemukan teori ini, maka Diana Goosen, ini namanya, saya juga baru membaca kemarin, ada Dr. William, kemudian ada Diana Goosen ini, bahwa Diana Goosen ini menurut teori motivasinya bahwa kita semua itu, termasuk saya, dalam melakukan sesuatu, perilaku kita itu bisa dibedakan menjadi 3. Ini motivasi yang paling rendah yang kita lakukan apabila kita melakukan kedisiplinan itu hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini motivasi yang paling rendah. Jadi sama seperti saya sebetulnya ini. Ketika datang di sini mungkin harus saja menggunakan PowerPoint misalnya, ya kan. Pak, saya takut nanti misalkan Pak Heri jalan-jalan saya belum menggunakan PowerPoint, maka motivasi saya melakukan itu kan bukan karena dari dalam saya, dari dalam diri saya, tapi karena takut apabila nanti ditegur atau bagaimana. Jadi ini motivasi yang paling rendah dengan ketika anak-anak itu motivasinya ini juga sama. Oh, saya misalkan wali kelas 7 saya. Oh, anak-anak saya harus siswa gini, saya harus melakukan kebersihan kelas karena Pak Rudi nanti mau masuk misalnya. Nanti takut kalau dapat hukuman atau apa. Nah, itu motivasi ekstrinsik yang ada dalam anak. Ini motivasi yang paling rendah. Sehingga apabila ini dilakukan, dia hanya mematuhi peraturan itu ketika di sekolah, ketika di rumah dia terhadap kebersihan juga ada ta'atur, hormat kepada bapak ibu guru juga ada ta'atur. Ini sama ternyata di realita yang saya temui kemarin ketika masih di kelas 7F. Si Randy atau Randy, orang tuanya itu sampai menelpon saya, dia pasrahnya luar biasa. Pokoknya dia sudah tidak mampu mendidiknya, membimbingnya karena di rumah itu suka mawali, suka ngeyel dan sebagainya. Padahal kalau saya lihat di kelas itu terhadap saya tidak mawali, tidak sopan dan sebagainya. Nah, itulah motivasi dia berbuat baik karena takut akan hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi ini pasti ditanya dalam hatinya itu bertanya gini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan tugas kelas, apabila saya tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu motivasi ekstrinsik yang ini mempunyai nilai yang paling rendah. Kemudian yang kedua di atasnya itu adalah ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi
ketika jam pagi misalnya anak-anak membuang sampah, yang membuang sampah sih itu saja misalnya Fauzan terus misalnya, mungkin dia ingin dilihat sama Bu Martina atau sama Bu Sulis ketika pagi jalan-jalan, mungkin biar saya itu dianggap menjadi anak yang baik misalnya, supaya nilainya nanti menjadi baik. Nah itu adalah ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga ini yang harus kita ubah ya, ini paradigma baru yang harus kita ubah ya ini, yaitu motivasi yang untuk yang berasal dari anak itu sendiri, dari dalam, yaitu ingin menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai dirinya. Jadi kedua ini tadi, satu dua itu motivasi ekstrinsi yang bersifat ini hanya sementara saja. Jadi kalau tadi ada polling itu kan, apakah apa tadi ini hukuman itu mendisiplinkan anak? Iya, betul. Cuma itu adalah motivasi ekstrinsik yang jangka waktunya itu hanya sementara saja. Mungkin ketika hanya di sekolah saja, mungkin hanya ketika di kelas saja. Ketika dia di rumah hilang apa itu sifat-sifat positifnya itu, karena hanya dari ekstrinsik saja. Nah, yang diharapkan dari paradigma baru ini, ya ini memunculkan motivasi intrinsik dari dalam siswa, sehingga ketika dimanapun dia berada, dia akan memegang teguh nilai-nilai kebajikan, memegang teguh nilai-nilai positif itu tadi, karena sudah mengakar kuat di dalam dirinya. Sehingga apabila itu sudah mengakar kuat sesuai dengan filosofinya tadi, dia akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya ketika dia hidup di masyarakat maupun dari dirinya sendiri. Itulah yang dinamakan dengan pendidikan sepanjang hayat. Nah, ini yang paradigma yang harus kita tanamkan mulai sekarang, harus kita ubah. Kita berusaha untuk mengubah motivasi anak-anak itu ke dalam motivasi intrinsik. Bagaimana caranya? Nah, untuk di sekolah kita lakukan dulu yang namanya ini keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu, teman-teman semua ini sudah melakukan. Cuma yang dilakukan di situ hanya peraturan kelas saja, tata tertib saja, bukan keyakinan kelas. Apa perbedaannya nanti kita bahas selanjutnya. Nah, ketika keyakinan kelas ini sudah disepakati, kemudian muncul pelanggaran oleh anak, maka posisi kita itu bagaimana? Nah, mungkin sebagai penghukum. Ini mungkin ya refleksi buat saya juga sering melakukan ini, penghukum, pembuat rasa bersalah. Misalkan saja Fauzan, mana tugasmu? Nanti aku mengerjakan Pak. Silakan kamu kerjakan di lapangan 50 kali, 100 kali. Dan ini penghukum, supaya penghukum. Kemudian mungkin rasa bersalah juga. Ngasih jengkel mungkin ini, Fauzan mana kerjaanmu? Saya mengerjakan Pak. Misalkan gitu. Kamu ikan enggak? Ini orang tua lagi mengapakan saat ini lagi bekerja Pak, di mana? Lagi membuat makanan untuk apa? Untuk kegiatan di malam. Nah, begitu besarnya pengorbanan orang tuamu, apakah kamu nggak kasihan pada mereka? Misalkan seperti ini. Ini adalah sumber rasa bersalah. Membuat penghukum dan sumber rasa bersalah ini itu hanya akan mengakibatkan ini. Akan mengakibatkan dia itu melakukan kesempurnaan untuk menghindari hukuman. Ekstrinsiknya sebagai teman misalnya, sebagai teman juga sama. Teman ini biasanya antara siswa dengan muridnya ini sudah terlalu akrab. Misalkan dengan Fauzan mana tugasmu Fauzan? Maaf Pak, oh ya nggak apa-apa. Lain kali besok kalau ada tugas akan dikerjakan kembali. Karena kemarin kan Pak Ujang sudah membantu Parbi, kita kan kemarin bos ya, Pak Ujang sudah mengumpulkan. Jadi ya untuk tugas ini saya toleransi Pak Ujang nggak apa-apa, nanti nilainya sudah B nanti. Nah, itu sebagai teman. Ini juga akan dampaknya juga nggak bagus karena hanya ingin mendapatkan imbalan. Dan juga pemantau itu misalkan gini, Pak Ujang tugas 1 belum mengerjakan, Pak Ujang kemarin tugas 1 belum mengerjakan, ini tugas 2 juga belum, tugas 3 juga belum, besok tugas 4 dikerjakan ya. Hanya memantau saja. Jadi tidak ada tindakan yang khusus yang bisa membangkitkan motivasi anak itu menjadi motivasi intrinsik. Nah, apa
apa yang harus kita lakukan supaya motivasi anak itu menjadi motivasi yang intrinsik? Maka kita posisinya sebagai manajer. Namanya saja manajer, maka harus bisa mengelola. Mengelolanya bagaimana? Nah, mengelolanya dengan langkah-langkah ini nanti di atas, dengan menggunakan segitiga restitusi yang dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nanti akan kita bahas bagaimana proses segitiga restitusi ini. Nah, ketika validasi kebutuhan ini, maka kita harus tahu dulu ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup, atau bahasa kerennya ini kata plastik ini survival. Oke. Penguasaan, ini katanya Google tidak ada. Kemarin katanya penguasaan itu apa ya? Penguasaan dia apa? Power. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, katanya begini, love and belonging. Kemudian kesenangan, fun, kemudian kebebasan, freedom. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ketika salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi oleh anak-anak itu, bisa dipastikan maka anak-anak itu akan melakukan kebiasaan negatif untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi kalau kita identifikasi sifat Auzat itu pasti di antara 5 ini pasti ada yang tidak terpenuhi. Apakah itu penguasaannya? Ketika anak-anak itu di kelas itu kemampuan akademiknya berkurang, maka dia akan tidak diakui di kelasnya. Maka dia ingin mencari cara lain bagaimana bisa menguasai kelas itu. Mungkin dengan mengejek temannya, mungkin bisa dengan bertengkar dan sebagainya. Jadi ini adalah langkah-langkah ketika kita validasi kebutuhan. Kebutuhan apa yang belum kita penuhi? Baik, ini tadi motivasi intrinsiknya. Nah, lanjutkan saja. Kita ke nilai kebajikan. Jadi kan kalau kita itu sudah menanamkan nilai intrinsik pada anak, maka akan muncul nilai kebajikannya. Nilai kebajikan itu banyak sekali, mungkin tanggung jawab, mungkin toleransi, mungkin empati, kemudian kebersamaan dan sebagainya. Untuk yang di profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya di kelima takwa dasarnya manusia, mandiri, kritis, berkepentingan juga, gotong royong dan kreatif. Nah, ini tadi pertanyaan di awal, mengapa kok bukan peraturan kelas tetapi keyakinan kelas? Ini yang pertama. Apa ini? Kalau peraturan ini kan sudah sering kita lakukan ya. Biasanya peraturan itu hanya berpihak pada satu orang saja. Misalkan saya nih, saya wali kelas 7F, karena saya wali kelas 7F, maka kelas ini harus bersih. Kelas ini petugas piketnya harus menjalankan kegiatannya dengan tanggung jawab. Kelas ini tidak boleh gaduh, kelas ini tidak boleh ada yang saling membuli misalnya. Itu peraturan yang hanya sepihak saja. Dan itu karena peraturan hanya sepihak belum bisa mengenai kepada motivasi intrinsiknya anak. Maka dibuatlah yang namanya keyakinan kelas untuk menimbulkan nilai-nilai kebajikan itu bisa masuk ke dalam anak, bisa tumbuh dan menguat di dalamnya. Nah ini, jadi misalkan kita kalau pakai helm itu saja ini contohnya, motivasinya kita itu kan bukan karena supaya tidak ditilang atau apa, tapi motivasi dari dalam yang ada dalam keyakinan kita, supaya nanti bisa selamat. Seperti itu. Nah ini, jadi peraturan kelas itu bersifat memaksa dan hanya melibatkan satu pihak. Hina saja mungkin yang membuat. Kemudian kalau keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik anak, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan yang ada. Nah jadi peraturan kelas ini itu bisa banyak, bisa kita jadikan menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau kita balik, keyakinan kelas itu berisi peraturan yang banyak. Peraturan-peraturan itu kemudian kita kelompokkan menjadi keyakinan kelas. Nilai kebajikan yang ada di situ. Misalkan kebersihan, misalkan menghormati, misalkan bekerjasama dan sebagainya. Kalau itu sudah tertanam di kelas-kelas, maka akan memunculkan lingkungan yang positif.
lingkungan yang baik. Kalau lingkungannya baik, maka akan menjadi budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Jadi untuk menghasilkan budaya positif yang ada di sekolah kita ini, untuk memotivasi siswa yang berasal dari dalam intrinsiknya, maka kita mulai dari keyakinan kelas dulu. Nah, ini kegiatan saya di awal tahun kemarin. Sebetulnya ini saya belum mendapatkan materi ini, tapi saya hanya melirik materi di modul 1.4 itu apa. Jadi saya terapkan di sini. Bisa sambil minum kopi dan tehnya gitu. Nggak usah diambilkan. Buatan kelas ini ki. Sini gue kali ya. Ini proses pembentukan, ini anak-anak ini mula-mula menyampaikan peraturan-peraturannya. Jadi banyak sekali peraturan yang mereka sampaikan, kemudian ditempel apa yang menjadi peraturannya, kemudian anak-anak ini membacanya. Kelas yang bagaimana yang mereka inginkan. Jadi dibaca satu-satu, dan dari itu banyak sekali. Ini tidak ada settingan ketika saya mengambil gambar ini. Jadi spontanitas, karena kalau saya buat ini di tengah-tengah tahun ajaran tidak alami rasanya. Jadi di awal pelajaran saya buat ini, itu. Kemudian yang paling penting setelah kita buat peraturan, kemudian kita diskusikan keyakinan kelasnya apa. Jadi ada yang mengatakan tidak boleh membuli misalnya, maka kita identifikasi keyakinan apa, nilai kebajikan apa yang ada di situ. Kalau tidak membuli berarti nilai kebajikannya mungkin saling menghormati, bisa menerima satu sama lain, karena bisa menerima itu artinya tidak membuli. Kemudian setelah ini sebetulnya itu setelah saya baca modulnya itu ada kegiatan tanda tangan. Jadi tanda tangan oleh semua siswa. Dan kemudian Disik dewi. Biasa ini talentanya tinggi sekali. Kemarin ini spontanitas ini juga ketika pas sama dengan Tinalian itu, saya panggil coba pesan-pesan kamu setelah saya kemarin kita kelas kita dibuat itu keyakinan kelas seperti itu. Tidak saya yakin, tidak saya memang kemarin pelajarannya saya testimoni juga bagaimana perasaan ketika mengikuti lomba jalan antar kelas itu. Dia juga menyampaikannya luar biasa. Nah, itu tujuannya kembali. Oke, kita lanjutkan. Jadi ketika kita membuat itu, kita ditandatangani, kemudian ditanda di kelas. Cuma kemarin belum sempat saya tempel
karena kelasnya masih ada perombakan, kemudian ganti-ganti pagi mungkin kelas 8, siangnya kelas 7. Takutnya yang kelas 8 ini malam urusanya, karena kondisi pagi dengan siang itu sudah berbeda. Mungkin saya nggak tahu apakah motivasi anak-anak itu di kelas 7F itu ketika saya masuk bersih itu memang setiap jam pelajaran siapapun memang bersih atau hanya saya saja, saya belum tahu. Kalau memang itu di semua jam berarti motivasinya sudah motivasi intrinsik. Tapi kalau hanya ketika saya masuk kelas saja bersihnya, berarti itu hanya motivasinya ekstrinsik. Nah itu. Kemudian ketika kita mengembalikan Al-Quran, tanggung jawab, tidak boleh melakukan tomat, itu nilai kebajikannya, keyakinannya menghormati orang lain, dari 15 menit menghormati orang lain dan sebagainya. Karena waktunya yang kita lanjutkan. Kemudian ini keyakinan kelas di kelas saya itu hormat, kerja, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Karena kelas 7F itu kan, mohon maaf, ada yang apa itu? J. Makanya ketika itu terjadi pembulian, maka itu tidak boleh. Makanya itu kita sepakati dengan keyakinan diterima dan dimiliki untuk menghindari pembulian dan sebagainya. Bersih tanggung jawab. Cara lanjutkan ini, ketika kita memberikan hukuman, kadang kita tidak bisa membedakan ini hukuman ataukah ini konsekuensi. Kalau misalkan ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ini termasuk hukuman. Kemudian ketika lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat berhenti di sekolah, Sehat. hukuman atau Olahraga. Mungkin kalau olahraga mungkin sebagai konsekuensi, karena ini kan di sekolah secara umum. Kemudian mungkin diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Di meja tulis karena tertinggal, konsekuensi. Boleh disuruh tidak melakukan satu, ini hukuman. Ini kemudian disukai konsekuensi. Jadi beda antara konsekuensi dengan hukuman. Kita lanjutkan hukuman ini dan sebagainya tidak usah. Ini. Jadi hukuman itu termasuk identitas yang juga akan menghasilkan anak-anak yang semakin membenci. Ketika saya membenci siswa, maka siswa itu akan semakin membenci ke saya, membenci ke pelajaran saya, membenci ke peraturannya sendiri. Itu kalau hukuman. Sementara kalau konsekuensi ini ada nilai positifnya. Dan yang diharapkan itu ketika kita menghadapi anak yang melanggar kedisiplinan atau permasalahan, maka kita harus menggunakan ini sertifikat restitusi. Ini mohon maaf, ini mungkin ini masih juga dari saya hanya menyampaikan saja apa yang saya terima. Jadi mohon maaf mungkin pun Bu Natina, Pak Bayu, Bu Lilis mungkin sudah pernah menerimanya ini mungkin. Nah, kemudian ini segitiga restitusi tadi. Jadi ketika siswa itu melakukan pelanggaran, kita itu biasanya langsung memberikan hukuman, atau mungkin bisa juga kita memaafkan tanpa kita cenderung mencari solusi dari kesalahan yang dia lakukan itu. Makanya di segitiga restitusi itu bagaimana kita menciptakan berkolaborasi, mencari solusi bersama-sama, bukan menghukum, bukan memaafkan. Makanya inilah bagaimana posisi kita sebagai manajer untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Jadi langkahnya segitiga restitusi itu diawali dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Untuk yang menstabilkan identitas itu adalah upaya untuk anak yang gagal lagi diperbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalkan kita misalkan ada anak yang saling membuli, misalkan saling mengejek di kelas misalnya. Mungkin kita bisa ini kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Pak Ruby tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tetapi bisa berusaha bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jadi tidak mencari siapa yang salah, tidak yang benar, tapi mencari solusinya. Di kegiatan menstabilkan identitas ini bukan termasuk membenarkan aktivitas anak itu tadi, yang membuli, yang mungkin melanggar peraturan, itu tidak membenarkan itu maksudnya. Cuma di sini ingin membesarkan hatinya dulu, membesarkan hatinya dulu, kesalahannya, atas kesalahannya. Kemudian yang kedua, memvalidasi kebutuhan apa ini yang mungkin belum terpenuhi dari si anak itu ketika melakukan pelanggaran. Jadi tadi kan ada 5, saya yakin dari 5 itu ketika anak-anak belum terpenuhi salah satu saja, maka dia akan melakukan tindakan negatif. Jadi mungkin ini ketika anak hanya melakukan ejekan atau mungkin mengumpat dan sebagainya, mungkin kita bisa mengatakan ini. Kamu saja akan melakukan hal yang begitu tadi, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi untuk tidak sampai terjadi perkelahian dan sebagainya. Jadi divalidasi kebutuhannya dulu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika anak-anak sudah melanggar keyakinan kelasnya, maka apa nilai atau keyakinan kelas yang belum bisa kamu tunjukkan? Misalkan saling membuli tadi, ngejek misalnya, berarti keyakinan kelas yang belum bisa ditunjukkan, mungkin menghormati, mungkin toleransi dan sebagainya. Setelah kita mengetahui, menanyakan keyakinan kelas apa yang tidak bisa ditunjukkan, maka kita langkah selanjutnya adalah mencari solusinya. Misalkan anak-anak bermain HP ketika di kelas, ketika jam pelajaran, ketika pada tahapan menanyakan keyakinan ini, maka solusinya bagaimana? Anak-anak disuruh mencari solusinya terlebih dahulu. Misalkan HP-nya mungkin ditaruh di depan, atau mungkin mematikan HP-nya ketika jam pelajaran, atau mungkin menghapus game yang ada di HP itu. Itu jawaban dari anak-anak. Jadi silakan anak-anak mencari solusinya sendiri. Kalau dia mencari solusinya sendiri, berarti timbul motivasi dari dalam dirinya. Jadi bukan dari pihak luar. Jadi silakan dihapus gamenya. Misalkan itu saya sudah buat kelas, silakan kamu hapus gamenya ini. Nah itu kan hanya saya. Tapi kalau dia apa kira-kira yang bisa kamu beri solusi supaya kamu tidak bisa tidak menggunakan HP kamu ketika jam pelajaran bermain game misalnya. Saya ingin menghapus gamenya, berarti itu adalah motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah ini itulah yang disebut dengan budaya positif, budaya yang tumbuh dan mengakar kuat dari dalam dirinya. Nah mungkin sampai sini sudah 1 jam ini saya sampaikan. Ada bagian yang terlewati karena waktunya. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan sambil diskusi mungkin 5 atau 10 menit. Nanti kalau tidak ada, kita ada komunitasnya Pak ini Pak. Komunitas di WA itu namanya komunitas Merdeka Bahagia gitu nih. Ketuanya Bu Merdeka, ketua ya, komunitas. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan dulu. Oke, silakan dulu. Berkaitan dengan keyakinan itu tadi ya Pak ya. Keyakinan tadi kan dibentuk oleh siswa sendiri. Setelah keyakinan terbentuk, terus seiring berjalannya waktu masih dilakukan pelanggaran oleh siswa yang berulang kali. Apakah keyakinan yang sudah dibentuk itu bisa direvisi atau dirubah lagi? Cukup. Terima kasih. Lina, tepuk tangan untuk Lina. Ada pemahaman. Jadi bagaimana ketika keyakinan kelas yang sudah disepakati itu ada pelanggaran dari siswa dan pelanggarannya itu berulang kali? Apakah perlu direvisi? Apa keyakinannya atau bagaimana? Jadi keyakinan kelas itu bisa kita revisi, bisa kita kasih ulang, bisa kita evaluasi setiap semesternya, atau bisa 2 minggu, 3 minggu, atau biasanya ini 1 semester bisa kita
revisi dengan kesepakatan bersama-sama dengan siswa dan juga guru yang membuat kesepakatan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang lainnya bisa kita diskusikan bersama-sama di lain waktu, karena ini waktunya sudah mepet, sudah waktunya masuk kelas. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Pak Heri yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan meluangkan waktunya. Semoga saja kegiatan ini tadi sudah saya sampaikan itu kan bisa membawa atau berdampak pada program paradigma kita, sehingga semoga ekosistem pendidikan yang ada di sekolah kita sebagai usus kita untuk mengambil bagian mempercepat transformasi pendidikan di Indonesia. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asia, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam yang merupakan rekan dari beliau Bapak Ruki Talai, yaitu guru penggerak dari SMP 2 Pacitan. Sebagai rekan beliau, saya sangat inspiratif sekali. Beliau adalah orang yang inspiratif, dan setelah mengikuti materi yang telah disampaikan oleh beliau tadi, membuat saya menjadi paham. Mindset saya kemudian berubah. Bagaimana beliau menyampaikan tentang peraturan berubah menjadi kegiatan kelas dan sebagainya. Kemudian paradigma yang baru dalam pendidikan itu akhirnya saya paham sedikit demi sedikit. Insya Allah saya masih akan terus belajar. Terima kasih kepada Pak Rubi yang telah memberikan banyak ilmu kepada kami semua. Pak Rubi sebagai guru inspiratif di SMP 2 Pacitan, tetap semangat, guru penggerak. Selamat siang, saya Sri Nur Hayati, teman dari Bapak Ruki Talai Rahman, sebagai guru penggerak di SMP Negeri 2 Pacitan. Kesan saya terhadap beliau, saya sangat bangga memiliki teman yang seperti itu, karena memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan contoh yang baik kepada kami dalam hal mengajar, membimbing kepada siswa-siswa. Banyak hal kreatif yang beliau berikan, pembelajaran di kelas, kemudian teknik-teknik mengajar, metode mengajar yang kekinian, yang menarik, yang menyenangkan, banyak kami dapatkan dari Pak Ruki. Harapan saya dengan adanya guru penggerak ini, mereka akan selalu rela dan selalu semangat untuk membimbing kami yang notabene tidak mengikuti atau tidak sebagai guru penggerak, tapi dapat mengaplikasikan ilmu beliau dalam pembelajaran. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Abigail, saya dari kelas F. Setelah kemarin dibuat keyakinan kelas bersama dengan teman-teman satu kelas dan Pak Rubi, saya merasa sangat senang sekali mendapatkan lingkungan kelas yang nyaman, bersih, dari kebersihan lingkungan kelas juga terjaga. Dan saya juga mendapatkan teman-teman yang saling menghormati satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Rizky Beraskawan. Dengan permasalahan saya ada bermasalah dengan Pak Rubi, saya berusaha menemukan solusi masalah saya. Dan saya senang dan tidak akan membuat Pak Rubi, dan juga semakin senang ketika mengikuti pembelajarannya.